Jadi untuk topik malam ini adalah sebagai berikut. Saat aku membaca buku Fexking, ada satu hal yang mirip dengan kejadian yang saat itu aku alami. Benar, bab ini itu aku baca sekitar beberapa minggu yang lalu kali ya. Dan saat itu aku mengalami kejadian yang sama dengan apa yang diutarakan Fexking di buku ini. Dalam buku ini tuh diawali dengan quotes yang bunyinya tuh kayak gini. Tidak semua orang mengerti, menerima, atau bahkan mencoba memahamimu. Beberapa orang tidak akan menerima energimu dengan baik. Berdamailah dengan kenyataan itu dan teruslah bergerak maju menuju kesukacitaan. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, hampir setiap orang di dunia, tidak peduli betapapun baik atau luar biasanya mereka dipandang oleh mayoritas, akan memiliki setidaknya satu orang yang tidak menyukai mereka. Hanya jika kamu tinggal sendirian di rumah sepanjang hari dan tidak ada yang melihatmu, berbicara padamu, atau mengetahui keberadaanmu, tidak akan ada yang menunjukkan kebencian terhadapmu. Kamu mendapatkan pembenci dengan menjadi seseorang. Kata-kata yang aku highlight ini adalah kata-kata yang menurut aku sedikit mengubah mindsetku saat itu, karena saat itu aku juga mendapat banyak kecaman hanya karena statementku yang tidak selaras dengan mereka. Dan aku mengakui apa yang dikatakan Fexking itu benar. Kamu mendapatkan pembenci dengan menjadi seseorang. Itulah yang aku highlight karena aku merasa bahwa banyak hal yang membuatku belajar saat aku dibenci banyak orang. Dengan kata lain, ada beberapa orang yang memang membenciku tanpa tahu apa yang aku sampaikan. Aku pikir dari situ aku sudah cukup belajar bahwa memang terkadang mereka sengaja melakukan itu karena memang mereka hanya ingin membenci, tidak ingin melihat fakta dan tidak ingin menolerir seperti itu. Dan dari cara mereka mengutarakan kebencian mereka terhadapku saja, aku sudah tahu bahwa memang level kita beda. Aku tidak merasa levelku tinggi, tapi setidaknya caraku berucap, caraku mengeluarkan pendapat, aku tidak seburuk mereka. Kemudian di buku itu dilanjutkan dengan pengalaman Fexking yang diutarakan di bukunya, yaitu seperti, saya pernah menerima komentar negatif dari orang-orang, walaupun ketika saya melakukan perbuatan baik. Sebagian karena jenis perundungan ini sangat umum secara daring pada umumnya, terutama karena orang tidak perlu mengungkapkan identitas mereka di dunia maya. Mereka bebas meninggalkan komentar getir, hal-hal yang tidak akan mereka utarakan di dunia nyata, tanpa harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka. Pengalaman Fexking yang kedua ini benar-benar mirip denganku. Saat itu banyak dari mereka yang mengungkapkan pendapat negatif itu tidak melalui akun mereka. Mereka membuat akun lagi, mereka tidak menuangkan identitas mereka di situ, dan mereka bebas mengataiku tanpa berpikir. Pada awalnya saat itu terjadi aku merasa getir dong. Aku merasa kayak lumayan takut juga ya. Masalahnya apa yang mereka omongin itu terlalu kasar dan terlalu buruk untuk bisa dilihat, untuk bisa dipikirkan, kayak itu udah gak layak buat ditulis. Namun seiring berjalannya waktu aku sadar bahwasanya ya, aku pikir yang dikatakan Fexking itu benar. Mereka bisa berucap seperti itu, seburuk itu ya karena mereka tidak mengikut sertakan identitas mereka. Artinya di sini aku merasa bahwasanya aku masih jauh lebih baik dari mereka karena aku mempertanggungjawabkan apa yang aku katakan. Sedangkan mereka bahkan bisa dikategorikan mereka termasuk takut saat berpendapat dengan identitas mereka. Artinya ya mereka mengutarakan hal-hal buruk itu hanya untuk membuatku takut, dan yang perlu aku lakukan adalah untuk tidak takut, iya kan? Karena kalau aku takut mereka semakin bersorak hore, kalau aku semakin kepikiran mereka akan senang, dan semakin aku goyah mereka akan puas. Aku pikir itu adalah tujuan mereka. Bahkan sejauh ini aku mengapresiasi diriku karena seburuk apapun mereka berkomentar tentang diriku yang menggunakan akun fake, aku tetap membalasnya dengan logika, dengan argumen yang baik. Aku pikir dari sini kita sudah melihat kualitas yang sebenarnya itu seperti apa. Perbedaan kualitas antara pendapatku dan juga cara mereka berpendapat. Kemudian di buku Fexking ada kata-kata seperti ini. Orang memiliki Alkitab sendiri, tetapi gagal untuk mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Mereka orang yang sama dengan membaca dan melafalkan kata-kata suci dengan perilaku yang tidak suci. Mereka orang yang sama dengan yang mempercayai kalau mereka berada di jalan yang benar, tetapi akan menghakimi orang lain karena tidak berada di jalan yang sama seperti mereka. Jangan lupa bahwa kenegatifan yang dipancarkan orang lain itu tidak dapat dihindari.
dengan paparan terus-menerus terhadap seluruh dunia dan interaksi kita dengannya, kita pasti akan menghadapi orang-orang dengan vibrasi rendah dan bertindak tidak baik terhadap kita. Kamu akan mulai menyadari bahwa pertahanan terbaik adalah keheningan dan kesukacitaan. Kemudian selanjutnya terdapat kutipan dari Mahatma Gandhi yang bunyinya kayak gini: tidak ada orang yang dapat menyakitiku tanpa seizinku. Dari pendapat di atas, aku benar-benar setuju, karena dari komentar-komentar negatif yang dilontarkan padaku, aku pikir mereka semua menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ya, dengan cara menghakimi orang seperti itu, mereka menganggap tindakan mereka benar. Dengan cara merundung, mereka menganggap tindakan mereka itu benar. Cukup dengan ketawa sih aku bacanya, kayak aduh. Bahkan melalui HP, melalui internet yang sekarang ini, mereka tidak belajar apa itu etika. Mereka itu tidak belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat yang baik. Mereka tidak belajar bagaimana bermedia sosial yang baik saat mengungkapkan pendapat. Dan aku sangat menyayangkan hal itu, karena dengan potensi yang sangat besar saat ini dan mudahnya jalan yang kita bisa dapat, mereka justru memanfaatkannya untuk hal-hal negatif, perundungan, pembulian. Itu benar-benar sangat disayangkan. Mungkin sebagian dari mereka yang melakukan itu tidak tahu bahwa kenegatifan akan menarik kenegatifan yang lain. Maybe bukan sekarang, tapi kita nggak tahu loh masa depan itu gimana. Bisa saja mereka yang saat ini melontarkan komentar negatif padaku justru akan mendapatkan hal yang jauh lebih berat di depan nanti. Tapi di balik peristiwa ini, ternyata ada hal baik yang bisa aku pelajari, seperti aku bisa melihat orang-orang kuat yang sebenarnya, the real orang-orang kuat, seperti Awkarin, Keanu, Erika, selebriti-selebriti yang ada di luar sana. Aku pikir mereka sangat kuat. Karena apa? Karena di balik hujatan yang mereka terima, lihatlah posisi mereka saat ini. Mereka jauh lebih maju, jauh lebih improve. Dan kalau bisa dilihat track recordnya, di posisi yang saat ini mereka sudah jauh di atas. Ya, mereka definisi orang kuat yang bisa aku lihat saat ini. Ya, mungkin yang lagi rame saat ini adalah kasusnya Loli kali ya. Loli sampai detik ini mungkin masih menerima banyak kecaman dan banyak hujatan. Tapi kita bisa lihat sebelumnya bahwa Loli mengumumkan bahwa dia menerima email dari Cambridge University. Mohon maaf. Tapi saat dia menerima email, ternyata masih ada aja dari orang-orang yang membuli dia dengan kata-kata halu, dengan kata-kata yang mengajak dia mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Hey, orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menghujat, pernah gak sih kalian tuh mikir buat daftar Cambridge terus dapat emailnya gitu? Kalian aja pasti kalau mau daftar Cambridge tuh maju mundur besti, apalagi dapat emailnya. Kagak, lucu gak sih? Bahkan dari sini tuh kita bisa ngelihat gitu bahwa sebenarnya orang-orang yang menghujat kita itu belum tentu bisa melakukan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Lucu gak sih? Lucu. Contoh yang lebih besarnya lagi adalah Awkarin. Lihat bagaimana track record dia yang penuh dengan hujatan. Tapi bandingkan dengan posisi dia saat ini. Kalian pernah gak sih mikir saat kalian dihujat, kalian tetap melakukan improvisasi untuk diri kalian, mengimprove diri kalian agar lebih maju dari sebelumnya. Jangan bilang iya sebelum kalian berada di posisi itu. Karena apa? Karena itu sangat susah untuk dilakukan. Terkadang pikiran kita itu cenderung memikirkan hal negatif. Ya, terkadang saat kita dihujat, kita lebih memikirkan hujatan daripada memikirkan masa depan kita gitu. Tapi lihat bagaimana kemajuan yang didapat oleh Awkarin. Bagiku itu sangat hebat, karena dia masih bisa menata masa depan dia di saat banyak hujatan yang menghantamnya.